Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisna Ningsih. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang novel yang dimana untuk pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian pengertian, ciri-ciri dan juga jenis novel. Lalu ada pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan juga penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. Di sini novel mempunyai pengertian sebuah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku. Lalu di sini ciri-ciri daripada novel yang pertama adalah memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Yang kedua adalah banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang ketiga, tema lebih kompleks. Yang keempat, latar bergerak. Yang kelima adalah cerita disertai perubahan nasib tokoh. Kalau kita melihat dari ciri-cirinya novel di sini, bahwa novel itu memang benar yang dikatakan dari pengertiannya itu sendiri bahwa prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Nah, di sini karena di dalam novel itu lebih memiliki satu alur, bisa juga banyak tokohnya ya, dan memiliki lebih dari satu karakter. Lalu temanya lebih kepada kompleks, ya. Lalu ada latar bergerak. Nah, latar bergerak di sini dalam novel itu tidak hanya kita berpindah-pindah satu atau dua tempat, itu bisa saja lebih dari dua tempat. Makanya dikatakan dengan latar bergerak. Di sini untuk yang cerita disertai dengan perubahan nasib tokoh, di mana dalam novel itu lebih kepada lebih kompleks yang tadi dikatakan karena yaitu bahwa ada perubahan nasib daripada si tokohnya. Nah, di sini ada jenis novel. Yang pertama adalah berdasarkan kebenaran cerita, yang kedua adalah berdasarkan gender, lalu berdasarkan isi dan juga tokoh. Nah, kalau kita perhatikan bahwa berdasarkan kebenaran cerita, bahwa novel itu ada yang berupa fiksi dan juga ada yang berupa non-fiksi. Yang berupa fiksi di sini yaitu suatu di dalamnya di mana terdapat imajinasi. Berbeda dengan non-fiksi bahwa yang kisah yang nyata. Seperti sudah diterangkan yang terlebih dahulu, bahwa kita bisa mengambil contoh bahwa fiksi itu berarti kan kita membuat suatu cerita yang begitu ada daya hayalnya tinggi sekali dibanding berbeda dengan yang non-fiksi. Kalau yang non-fiksi itu kan tadi katakan dengan nyata, bisa juga novel ataupun di mana autobiografi itu bisa dijadikan sebagai non-fiksi atau juga cerita-cerita sejarah. Nah, di sini lalu berdasarkan gender, ada yang romantis, ada yang horor, ada yang komedi, dan ada juga yang inspiratif. Nah, di sini mungkin sebagian anak-anak yang dimana sering membaca buku yang sekarang banyak sekali penulis-penulis yang baru dan juga menampilkan hasil karyanya yang penuh dengan cerita-cerita yang romantis, sehingga anak di sini eh, sehingga anak di sini lebih mengenal kepada seorang penulisnya yang menjadikan suatu acuan. Nah, di sini lalu ada yang novel yang horor. Nah, novel yang horor di sini berarti kan isinya menceritakan tentang suatu peristiwa yang benar-benar begitu mencekam ataupun yang benar-benar membuat kita menjadi suatu penasaran. Nah, di samping horor, novel juga ada yang cerita yang komedi. Nah, yang komedi di sini berarti kita bisa melihat cerita-ceritanya ataupun membacanya disertai dengan banyolan-banyolan yang membuat kita
secara tidak langsung tidak merasa membaca novel, tapi kesannya seperti menonton gitu. Lalu yang keempatnya adalah inspiratif. Nah, inspiratif di sini berarti kita membuat satu kisah hidup kita, bagaimana ceritanya. Lalu ada yang berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah ada yang remaja, ada yang perempuan muda, ada diambil dari lagu dan juga novel dewasa. Nah, di sini untuk yang isi dan tokohnya di sini bisa anaknya juga remaja atau juga perempuan muda, lalu novel itu bisa juga diambil dari sebuah lagu. Nah, lalu di sini ada yang katakan dengan novel yang dewasa, yang dimana dalam pembuatan novel juga tentu kita harus melihat dulu novel ini apakah pantas atau tidak untuk dibaca oleh kita. Nah, di sini ada pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di sini ada pengertian pandangan pengarang dalam novel, lalu ada penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsirannya adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol yang spesifik. Di sini pandangan berarti kan kita penafsiran bagaimana cara kita mengambil informasi dari suatu novel. Lalu ada yang dikatakan dengan penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Nah, di sini penafsiran pandang pengarang dalam novel di sini bahwa kita itu si pengarang di sini harus benar-benar melihat ataupun menyaksikan kehidupan dari apa ya, saat kita ingin membuat novel kita harus melihat apa sih yang menjadi suatu temanya sehingga kita perlu melihat di sekeliling kita. Nah, nanti pada saat kita membuatnya kita itu sudah mempunyai sumber-sumbernya. Lalu lanjut kepada, nah tadi sudah jelaskan bagaimana tentang si pengarangnya. Lalu di sini adalah langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi novelnya, lalu memahami isi novel secara mendalam, lalu mengetahui biografi atau kehidupan pengarangnya, lalu mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupannya dalam novel. Nah, semuanya di sini tentunya pada saat kita ingin menafsir suatu pandangan pengarang, kita harus tahu dulu apa sih isi keseluruhan daripada isi novelnya itu sendiri. Selain membaca, kalau hanya sekedar membaca, mungkin semua orang bisa membaca. Tapi di sini lebih kepada eh, bagaimana kalau kita memahami. Nah, yang namanya memahami itu kan tingkatannya lebih tinggi daripada membaca. Dimana kalau memahami itu bukan berarti kita benar-benar apa sih ceritanya. Lalu di sini untuk mengetahui biografi atau kehidupan pengarangnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu biografi pengarangnya atau kehidupan pengarangnya seperti apa. Atau juga mungkin dalam suatu resensi itu ada yang dikatakan dengan identitasnya atau juga ada kepengarangannya. Lalu mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Nah, ini sesuai atau tidak bahwa kehidupan si pengarang dengan kehidupan dalam novelnya itu seperti apa. Karena biasanya dari setiap ceritanya di sini, seorang pengarang biasanya itu menulis kejadian yang sebenarnya pada diri si pengarang itu sendiri biasanya gitu. Nah, lalu ada penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, di mana ada dua, interpretasi terhadap pandangan pengarang, lalu penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, interpretasi itu adalah pemberian kesan, pendapat, atau juga pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Lalu di sini ada penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, bahwa di sini penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang itu memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi bahwa untuk menyajikan suatu hasil interpretasi di sini, kita harus bisa melihat dulu bagaimana si pengarang itu menyajikan suatu hasil karyanya. Nah, di sini ada langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Nah, di sini saat kita sudah mempelajari bagaimana cara kita apa ya kita membuat suatu pandangan.
Yang pertama di sini adalah langkah-langkahnya adalah membaca isi novel secara mendalam, lalu menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novelnya, lalu memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun secara tulis. Nah, ini semuanya bagaimana kita akan bisa mengetahui isi ceritanya kalau kita tadi tidak membacanya, lalu tidak memahaminya. Nah, dari kita membaca, memahami, akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana sih menginterpretasinya pandangan si pengarang gitu. Nah, ini jadi inilah langkah-langkah yang menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Lalu kita lanjut. Nah, kita lanjut nanti untuk yang pertemuan yang akan datang yaitu tentang kebahasaannya. Untuk kali ini sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?